Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu kesehatan, rahmah, hidayah, dan tetap semangat. Oke, kali ini untuk subscriber TV Dynasty saya akan menyampaikan sebuah cerita informasi seperti janji kemarin, janji saya pada konten yang lain. Ini cerita lengkapnya tentang penipu. Jadi seseorang pernah menghubungi saya. Ini saya ceritakan dari awal ya. Pertama-tama dia menghubungi saya dengan ucapan assalamualaikum. Mereka atau beliau bergambarkan mengaku seorang dari PU, begitu. Ini fotonya, nanti akan saya screenshot agar terlihat jelas. Namun saya meyakini yang ngecat saya atau yang menghubungi bukan orang ini, tapi mereka mengaku orang ini. Mohon maaf pada bapak yang punya foto ini. Foto ini saya dapatkan dari DP orang yang berusaha menipu saya atau menghubungi saya. Oke, saya lanjutkan. Chat berikutnya ditulis, apa benar ini dengan salah satu pengurus Miss Minsya Purwaton? Saya jawab, iya bapak. Begitu seolah-olah memang saya biasa saja begitu, dan saya selalu berprasangka baik seperti yang saya sampaikan di kesempatan yang lain, bahwa lebih baik kita itu berprasangka baik terhadap penjahat daripada kita berprasangka buruk terhadap orang baik. Oke, selanjutnya dalam chatnya ditulis, kalau boleh tahu dengan bapak siapa ya ini bicara. Perkenalkan, saya Bapak Haji Ahmad Nawawi dari Dinas PU, Bagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati. Itu jawabnya ya. Kemudian saya balas lagi dengan balasan, saya sendiri Pak Sarip Purwanto. Ada yang perlu kami bantu Pak? Nah, itu balasan saya. Kemudian orang tersebut membalas lagi, benar Pak Sarip Purwanto sebagai kepala dari Miss Minsya Purwaton. Kemudian saya jawab, iya benar Bapak. Selanjutnya orang tersebut chat saya lagi, ya baik Pak, niat dan tujuan saya menghubungi Bapak. Alhamdulillah hari ini ada sedikit rezeki dari istri dan keluarga untuk Miss Minsya Purwaton. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti sama istri dan keluarga saya semoga menjadikan amal jariah yang berkah, bermanfaat bagi semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ini juga ada baju muslim untuk seluruh murid atau santri beserta sedikit uang buat keperluan di madrasah ya Pak. Kemudian saya jawab, suwun Pak. Suwun Pak itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia terima kasih Bapak. Dikirim kapan atau diambil di mana? Dikirim kapan? Bajunya dikirim kapan atau saya ambil di mana? Terus kemudian beliau orang tersebut menjawab lagi, insya Allah hari Jumat depan ini, insya Allah hari Jumat depan ini
saya dan keluarga akan berkunjung ke madrasah sama silaturahmi sekalian mengantarkan baju muslim untuk seluruh anak santri di sana, Pak. Dan untuk dananya ini insya Allah akan saya salurkan hari ini setelah selesai acara keluarga untuk keperluan atau pembangunan di Mismin Sakulwato. Nah, hari ini hari Jumat. Cat ini diberikan kemarin. Mereka mengatakan atau orang tadi mengatakan bahwa hari ini akan datang ke tempat kami menggunakan baju, dan ya tentunya setelah acara kemarin di sana mau mengirimkan atau mentransfer uang. Oke, kita lanjutkan. Dan jumlah murid santri madrasah keseluruhan ada berapa ya Pak? Santri aktifnya. Oh ya, ini cat ini lusa, bukan kemarin ya, lusa. Artinya ini diberikan cat ini berhubungan dengan saya yang saya baca ini hari Rabu, sedangkan hari ini hari Jumat. Oke, saya lanjutkan. Dan jumlah murid atau santri di madrasah keseluruhan ada berapa ya Pak? Santri aktifnya. Saya jawab 60-an Bapak, 160-an Bapak. Jadi total keseluruhan santrinya sekarang ada 160-an anak ya Pak Putra Putri. Iya Bapak, saya jawab seperti itu. Kemudian orang tersebut tanya lagi, dan di madrasah ada pembangunan apa ya Pak yang masih berjalan atau yang akan dibangun? Saya jawab, saat ini sedang menyelesaikan gedung RA Bapak. Ya, saya akan berusaha menjawab dengan sebenarnya karena di yayasan kami ini tahap bertahap. Saat ini memang sedang membangun. Jadi saya sampaikan bahwa saya ini memang baru melanjutkan pembangunan gedung RA. RA itu kepanjangan dari Raudhatul Atfal. Itu sederajat dengan TK, Taman Kanak-kanak. Mungkin kalau di dinas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional itu TK, Taman Kanak-kanak. Kalau di bawah Kementerian Agama namanya RA, Raudhatul Atfal. Jadi tadi jawaban saya sampaikan bahwa saat ini sedang menyelesaikan gedung RA Bapak. Selanjutnya itu lusa ya. Kemudian kemarin pukul 7:22 menghubungi saya lagi. Alhamdulillah Bapak, semoga apa yang direncanakan akan segera cepat terpenuhi segera. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di madrasah apa sudah mempunyai nomor rekening yang atas nama lembaga ya Pak? Nah, orang ini jelas tidak tahu keadaan madrasah ya. Kalau mereka tahu keadaan madrasah, pasti di semua madrasah itu pasti rekeningnya atas nama lembaga, bukan atas nama perguruan. Jadi di lembaga manapun, di sekolah manapun, itu pasti rekeningnya itu atas nama lembaga, atas nama sekolah. Rekening atas nama lembaga itu yang bertanda tangan bukan satu orang, 2 orang, biasanya kepala lembaga atau ketua dan bendahara.
Kenapa kok 2 orang? Ya, 2 orang dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Maksudnya apa yang tidak baik? Ya, 2 orang itu maksudnya tidak diselewengkan atau tidak disalahgunakan. Kalau rekening itu atas nama 1 orang, rekening lembaga itu di situ yang tertera 1 orang, itu 1 orang mungkin bisa berpikiran negatif, kemudian menggunakan keuangan dengan hal yang tidak baik karena tidak diketahui orang lain. Kalau 2 orang, nah ini cenderung lebih aman, lebih baik karena jarang sekali ada niat jahat muncul di 2 orang kemudian bersepakat bicara, ya. Kalau di TV dikenal dengan korupsi berjamaah, gitu. Maka dari itu di rekening lembaga itu tercatat pemegangnya 2 orang, kepala dan bendahara biasanya. Oke, saya lanjutkan. Dan di madrasah apa sudah mempunyai nomor rekening yang atas nama lembaga ya Pak? Saya bilang sudah Bapak. Itu selanjutnya pada pukul 7:58 kemarin, jadi bisa dikirim ke sini Pak data-data untuk baju muslim anak santri yang masih aktif. Khawatir mic-nya mati. Foto-foto pembangunan yang masih berjalan atau mau dibangun, sama nomor rekening yang atas nama lembaga. Insya Allah uang ini bisa saya salurkan hari ini juga buat keperluan atau pembangunan di Indonesia. Nah, terus kemudian saya jawab, tunggu sebentar. Gih Bapak, tunggu sebentar. Gih Bapak. Gih Bapak itu kalau bahasa Indonesia, tunggu sebentar ya Bapak. Gih itu ya. Ya Bapak, ya baik Pak. Kemudian saya kirim foto yang ada di RA Ansarul Wathon, dan saya kirim data siswa. Kalau foto pembangunan di RA Ansarul Wathon itu saya tidak usah datang ke lokasi, saya foto, saya minta tolong. Foto Bu, foto dikirim ke saya. Kemudian data siswa yang ada di dinding kantor, laki-laki dan perempuan, saya foto, saya kirimkan. Setelah itu saya carikan rekening yang sudah tidak terpakai, rekening yang masa lampau kurang lebih. Rekening itu tahun 2005 atau 2006 perkiraan, di atas 2000-an lah ya, tahun 2000-an. Kemudian rekening GTN ini saya kirimkan. Terus kemudian orang tersebut menjawab, memberikan balasan, alhamdulillah Bapak, semoga apa yang direncanakan akan segera cepat terpenuhi segera, amin amin ya rabbal alamin. Saya balas amin. Selanjutnya mereka mengirimkan lagi, ya baik Pak, nanti kalau sudah disalurkan sama istri dan sekeluarga, saya konfirmasi ke Bapak, minta doanya ya Pak. Saya jawab, terima kasih sebelumnya Bapak, semoga amal jariah yang berat untuk semuanya ya Bapak, amin. Ini nomor rekening Bank BRI-nya Pak. Ini nomor rekening Bank BRI ya Pak? Tidak, maaf tidak Bapak. Bank apa ya Pak? Soalnya istri menanyakan. Bank BTN Bapak, itu jawab saya. Baik Pak, tolong bisa diketikkan saja ya Pak nomor untuk nomor rekeningnya. Capek-capek saya ketikkan nomor rekeningnya. Ini nomor rekeningnya saya tulis
Ya sambil bekerja yang lain saya juga melayani orang begitu. Melayani orang yang akan mengikuti saya. Oke, selanjutnya. Ya baik Pak, nanti kalau sudah disalurkan sama istri dan sekeluarga, saya konfirmasi ke Bapak. Terus kemudian setelah itu dikirimkan ini screenshot dari Brimo, transaksi berhasil tanggal 4 Mei 2023 pukul 15.40 X10 WIB. Nomor referensi tertulis, kemudian sumber dana Siti Fatimah, jenis transaksi transfer invest, bank tujuan bank BTN, nomor tujuan tercatat di sana, nama tujuan MI nominal 13.500.000 rupiah, 13.500.000. Ini transaksi yang saya juga bisa buat seperti ini. Oke, selanjutnya di sini tertulis telah ditransfer 13.500.000. Terus di bawahnya ada keterangan, alhamdulillah barusan sudah disalurkan sama istri saya. Semoga apa yang sudah saya berikan sama keluarga berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Yang 10 juta buat pembangunan garis miring keperluan MI Musyawarah. Yang 3.500.000, yang 3.500.000 buat Yayasan Al-Amin, amanah dari istri keluarga, dari istri sama keluarga. Saya balas, amin, kami sedang perjalanan Bapak, nanti malam dilanjutkan di pembicaraannya. Bisa saya, terus kemudian mereka atau orang tersebut berusaha telepon saya, dia menanyakan, bisa saya hubungi sebentar Pak. Kemudian langsung di bel gitu, dipanggil, dan saya angkat, ya, hasil percakapannya, videonya masih di teman. Nanti kalau dikirim saya saya upload di sini. Ini videonya ya. Terus setelah itu dalam telepon saya dihubungi agar yang 10 juta itu saya gunakan untuk keperluan bisnis Musyawarah, yang 3.500.000 untuk diberikan ke Yayasan Al-Amin. Yayasan Al-Amin yang dimaksud saya tidak tahu. Kemudian saya diberi nomor pengurus Yayasan Al-Amin agar saya menghubungi Yayasan Al-Amin dan mentransfer dana 3.500.000. Nah, di sini letak penipuannya. Dia memberikan screenshot palsu bahwa telah mengirimkan uang ke saya 13.500.000, yang 10 juta harus saya gunakan, dan yang 3.500.000 dikirimkan ke Yayasan Al-Amin. Saya sendiri tidak tahu Yayasan Al-Amin, dan saya diberikan nomor agar menghubungi pengurus Yayasan Al-Amin. Saya tidak mau capek-capek menghubungi Ustadz, atau nanti saya hubungi ya, saya buat konten tersendiri nanti ke Yayasan Al-Amin. Bisa nanti saya hubungi Ustadz Hamzah, nanti saya hubungi biar
saya buat konten tersendiri. Itu pasti yang 3.500.000 itu pastilah agar saya mengirimkan ke sana. Dan buat apa saya kirim 3.500.000? Anak tidak gitu ya. Jadi saya sudah meyakini bahwa tidak mungkin uang 13.500.000 itu dikirim ke saya, karena apa? Karena rekening yang saya kirim itu rekening yang sudah mati, sudah kedaluarsa ya. Maka ya saya layani aja untuk pembicaranya, sekedar buat pembelajaran, buat edukasi agar bisa diketahui teman-teman. Oke. Selanjutnya, dan ini nomor telepon pengurus Yayasan Al-Amin yang ada di Semarang. Di Semarang, orang Pati mau transfer ke Semarang, ditransfer ke Duku Seti Grogolan. Masuk akal tidak? Sangat tidak masuk akal. Saya ulangi lagi. Mereka mengirimkan uang transfer screenshot 13.500.000 rupiah, yang 10 juta untuk yayasan yang kami pimpin, yang 3.500.000 agar saya transfer ke Yayasan Al-Amin Semarang. Masuk akal tidak? Uang dari Pati dikirim ke Dukusti diperintahkan untuk kirim ke Semarang 3.500.000. Ini sudah tidak masuk akal lagi. Kemudian tadi malam jam 8.53, ini dari jam 6 dulu berusaha menghubungi saya, kemudian jam 7 kurang 7 menit, ya, pukul 18.53 ini berusaha menghubungi saya lewat telepon karena saya dalam perjalanan, tidak saya angkat. Kemudian pukul 8.53 menit, berusaha menghubungi saya lewat chat, di mana Pak, apa sudah dihubungi yang amanah istri saya yang buat Yayasan Al-Amin. Kemudian tadi pagi saya jawab pukul 5.32, oh Al-Amin ya Pak, maaf belum sempat, kami tadi malam habis perjalanan jauh ngantar keponakan nikahan, dan pagi ini kami sedang mempersiapkan penyambutan kehadiran keluarga Bapak. Sudah kami hubungi, belum direspon Bapak. Baik Pak, nanti kalau sudah terhubung dengan pengurus Yayasan Al-Amin, minta tolong segera konfirmasi ke saya, ini jawabannya ya. Untuk nanti selanjutnya akan saya buat konten lagi. Oke, sampai di sini dulu. Ketemu lagi setelah nanti saya menyelesaikan di budaya mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.